Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pragmatics cooperative principles. Yang pertama ada the definitions of cooperative principles, yang kedua ada Grace maxims, yang ketiga ada violating dan faulting, yang keempat ada implikatur. Yang pertama yaitu the definitions of cooperative principles. According to Grace, as cited by me, cooperative principle is make your contribution such as in required at the stage at which it occurs by the accepted purpose of directions of the talk exchange in which you are engaged. Jadi, cooperative principles dalam pragmatik yaitu prinsip-prinsip atau dasar kolaborasi dalam berkomunikasi. Jadi kita dalam berkomunikasi atau berinteraksi diharapkan pembicara mematuhi cooperative principle supaya terjadi persamaan persepsi antara si pembicara dengan si pendengar. Sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa dimengerti oleh lawan bicara dan tidak terjadi gagal paham. Yang kedua ada Grace maxims. According to Thomas, cited by me, the concept of maxim is crucial notion within the theory of the cooperative principle. Grace never meant that the maxim should always be observed, one of several common misunderstandings which have marked the field of Christian pragmatism since its beginning. Jadi, definisi maxims yaitu maxims adalah gagasan penting dalam teori prinsip kerjasama. Grace tidak pernah bermaksud bahwa maksim harus selalu diamati. Jadi, namun dalam prakteknya, seringkali pembicara itu melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga misunderstanding terjadi dengan alasan perbedaan persepsi. Jadi, Grace maxims itu ada 4, maxims of quality, maxims of quantity, maxims of relations, dan maxims of manner. Yang pertama yaitu maxims of quantity. These maxims has two characteristics. They are: first, make your contributions as informative as is required. Second, do not make your contributions more informative than is required. Jadi, maxims quantity ini ada dua karakteristik. Yang pertama, berikan kontribusi informatif yang diperlukan. Dan yang kedua, jangan memberikan kontribusi lebih informatif dari yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi, maxims of quantity ini yaitu maxims di mana suatu perkataan haruslah sesuai dengan batas-batas informasi yang perlu disampaikan, tidak berlebihan atau tidak kurang. Maksim ini umumnya dilanggar saat kita menjawab pertanyaan. Jadi misalkan ini, Pak Mahfud, where do you live? Nurdin, I live in South Jakarta. These conversations can be categorized as maxim quantity because Nurdin have complete and right answer about these conditions. Jadi jawaban ini benar ya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Jakarta Selatan. Kalau misal jawabannya, kamu tinggal di mana? Oh, saya sekarang sedang berada di YIN Ponorogo. Kan jawabannya tidak nyambung. Itu sering terjadi kesalahan seperti itu. Yang kedua, ada maxims of quality. The characteristic are: do not say what you believe to be false. Do not say that for which you lack adequate evidence. Apa ini? Yang pertama yaitu jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah. Yang kedua, jangan mengatakan bahwa Anda kekurangan bukti. Yaitu maxim of quality ini di mana maxims yang suatu perkataan haruslah diucapkan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak mengada-ada, haruslah benar. Contohnya seperti ini. Dina, oh Hickey, what smells of old sour milk? Pam, oh poor Greg, got spilled out on by a baby. These conversations include maxims of quality. Jadi ini merupakan conversations yang di dalamnya ada maxims of quality karena Pam memberikan informasi yang benar tentang Greg. Yang ketiga ada maxims of relations. This maxim states that each participant's contribution should be relevant to the subject of the conversations. Jadi, maxims relation ini menyatakan setiap peserta harus berkontribusi haruslah relevan dengan subjek percakapan. Jadi, maxims ini yaitu perkataannya itu harus nyambung ya antara si pembicara dengan si pendengar. Antara pertanyaan dan jawaban itu harus nyambung. Misal, Pam, I didn't know you had a cat. Yeah, I love him. Here when I moved to Chicago. The
These conversations include a maxim of relations because the question and answers are relevant. Jadi relevan. Yang keempat yaitu ada maxims of manner. The characteristics are avoid obscurity of expressions, avoid ambiguity, be brief, be orderly. Yaitu yang pertama hindari ketidakjelasan ekspresi, yang kedua hindari ambiguitas, yang ketiga singkat, yang keempat itu tertib atau orderly. Maksim ini itu harus perkataan harus jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya yaitu Dina, "Oh now Greg, you have a very unique last name." And we were curious, how do you pronounce it? Greg, "Oh, it just like spelled F-O-C-K-I-R." Jadi di contoh ini merupakan ada maxims of manner karena Greg menjawab pertanyaan Dina dan spell his names as the order of Dina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska dan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will deliver presentation about floating and violating. Before, I'm so sorry for the noise. My neighbor are married and many motorbikes pass in front of my house and also the voice of catering bird. I'm so sorry. Okay, we start the presentation about floating. Floating. What is floating? According to Thomas 2013, floating happens if speaker blatantly fails to observe a maxim at the level of what is said with deliberate intention on generating implication. Jadi, penutur tidak memberikan informasi yang benar seperti yang diisyaratkan oleh maxim, tetapi tetap saja pendengar dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh si penutur. Dan floating ini terjadi karena 4 perkara, yaitu flouting the maxim of quantity, flouting the maxim of quality, flouting the maxim of relation, and flouting the maxim of manner. At first, flouting the maxim of quantity. Flouting the maxim of quantity happens when a speaker gives too little or much information. Jadi terjadi ketika pembicara memberikan terlalu sedikit atau terlalu banyak informasi. Saya menyebutkan seperti contohnya seperti itu. A. Well, how do I look? Si A ini bertanya, bagaimana penampilan saya? Lalu si B menjawab, your shoes are nice. Si B hanya menjawab, sepatumu bagus. Dia cuma menjawab tentang sepatunya, bukan tentang dirinya keseluruhan. Yang kedua, flouting the maxim of quality. Flouting the maxim of quality happens when an utterance cannot be interpreted in literal. Jadi terjadi ketika suatu ucapan tidak dapat ditafsirkan secara literal. Ini ada 4 perkara dalam maxim quality ini, yaitu yang pertama adalah hyperbole strategy, yaitu hyperbole is often used to emphasize something word or as a sign of great expression or passion. Jadi hiperbola ini sering digunakan untuk menekankan sesuatu kata atau sebagai tanda ekspresi yang sangat besar. Seperti contohnya, yes, I'm starving too. Ya, aku juga sangat kelaparan. Begitu. Lalu yang kedua adalah metafor. Metafor adalah ketika kata-kata digunakan dengan arti metafor, domain referensi dibawa ke yang lain atas dasar kesamaan atau persepsi yang sama. Seperti contohnya, she is got a bun in the oven. Ini bukan artinya adalah roti di dalam oven, bukan. Itu artinya adalah dia sedang hamil. Lalu yang ketiga adalah irony strategy. According to Wallace 2001, irony is contradiction words and often sarcastic. Jadi, ironi ini adalah kata-kata yang kontradiktif yang seringkali menyindir. Ayo, siapa yang suka menyindir? Seperti contohnya itu. Example, the dessert was as cold as a bed of burning coals. Jadi, gurun itu sebenarnya sangat panas, tapi dia bilangnya was as cold, dingin, tapi dinginnya itu seperti bed of burning coals, yaitu tempat tidur dari bara api. Yang keempat adalah fourth is banter strategy, yaitu menyatakan bahwa olok-olok sebagai agresi ringan yang mengekspresikan sentimen negatif tetapi mengisyaratkan sentimen positif. Seperti contoh, example, you are nasty, mean and stingy. How you can only give me one kiss?
Anda sangat jahat, kejam, dan pelit. Bagaimana Anda dapat memberikan saya cuma satu ciuman saja? Dia ini bilangnya dia jahat, kejam, sama pelit, tapi aslinya dia ingin dicium lebih dari satu begitu. Oke, yang selanjutnya, flouting the maxim of relation. Flouting the maxim of relation happens when a speaker changes the topic of conversation but still expect a hearer to realize and how about the alteration. Yaitu terjadi ketika pembicara mengubah topik percakapan tetapi tetap mengharapkan pendengar untuk menyadari dan mengetahui tentang perubahan tersebut. Example, heckler, we expect a better play. Quote, I expect a better manner. Jadi yang heckler ini topiknya berbicara tentang better play, tapi diubah dengan quote itu menjadi better manner. Yang selanjutnya adalah flouting the maxim of manner. Nah ini, flouting maxim the manner ini terjadi ketika pembicara mengatakan sesuatu dengan tidak jelas atau unclearly. Contohnya seperti itu yang B itu mengatakan I was thinking of going out to get some of that funny. Pergi keluar untuk mendapatkan beberapa yang sangat lucu. Yang sangat lucu itu seperti apa? Itu tidak jelas di situ. Oke, yang kedua saya akan membawa tentang violating. Violating towards maxim can mislead a hearer. Chris states as cited in Peter and Morgan. People may quickly and unostentatiously violate a maxim. If so, in some cases, he will be liable to mislead. Jadi, melanggar prinsip atau violating ini dapat menyesatkan pendengar. Jadi, Chris menyatakan, sebagaimana dikutip dalam Peter, orang mungkin diam-diam tidak sengaja melanggar sebuah pepatah. Jika demikian, dengan beberapa kasus dia akan cenderung menyesatkan. Violating ini juga dibagi menjadi 4, yaitu violating toward maxim of quantity, violating toward maxim of quality, violating toward maxim of relation, and violating toward maxim of manner. First, violating toward maxim of quantity. Violating to Cutting 2002. Violating toward maxim of quantity happens when a speaker does not give enough information to a hearer about the whole picture or the topic being discussed. Terjadi ketika pembicara tidak memberikan informasi yang cukup kepada pendengar tentang keseluruhan gambar atau topik yang sedang dibicarakan. Example, ini, does your dog bite? Dia bertanya apakah anjingmu menggigit. Si B-nya menjawab tidak. Terus kemudian anjing itu menggigit dan si A itu marah kepada si B. Terus si B itu menjawab, dia bukan anjing saya. Ini sangat-sangat informasi yang tidak cukup kepada pendengarnya. Prank. Yang kedua, violating towards maxim of quality, yaitu ini terjadi ketika situasi di mana penutur tidak ikhlas dan memberikan informasi yang salah kepada pendengarnya yang dapat dikatakan bohong. Jadi tidak boleh ya guys, jangan seperti ini. Example-nya itu, Julia, how do you know where I want to law school? Bagaimana kamu tahu saya ingin pergi ke sekolah hukum? Nah ini Campbell-nya menjawab Judge DeSalvo. Judge DeSalvo itu salah satu pakar hukum. Kan tidak mungkin dia dapat mengetahuinya dari Judge DeSalvo. Aslinya itu dia tahu dengan sendirinya, begitu. Oke, yang selanjutnya adalah violating toward maxim of relation. Violating toward maxim of relation happens when a speaker changes the topic to avoid the answer or topic that proved by other interlocutor in conversation. Jadi ini terjadi ketika pembicara mengubah topik untuk menghindari jawaban atau topik yang dilontarkan oleh lawan bicara lain dalam percakapannya. Example-nya itu, jadi ini si suami bertanya, berapa harga bajumu sayang? Nah, lalu itu si istrinya menjawab, aku tahu, ayo pergi malam nanti. Sekarang kamu mau pergi kemana? Nih dia si istri itu nyelembur jawaban dari si suami supaya nggak ketahuan itu harganya karena mahal mungkin ya, takut dimarahin suami. Oke, yang selanjutnya violating toward maxim of manner. Cutting 2002 defines that violating toward maxim of manner happens when someone gives obscure references and vague references in order to avoid a brief and orderly answer in a conversation. Jadi
Violating toward maxim ini terjadi ketika seseorang memberikan referensi yang tidak jelas, dan referensi yang tidak jelas ini untuk menghindari jawaban yang sudah singkat dan teratur dalam suatu percakapan. Contohnya seperti itu. Yang si X ini bertanya, what will the other people say? Apa yang dikatakan oleh orang? Dan si Y ini menjawab, well, I don't know, I would like to repeat because I don't really believe half of what they are saying. They just get a fixed thing into their mind. Si Y ini tidak mau menjelaskan padahal dia tahu. Biasanya yang sering digunakan dalam kalimat ini adalah menggunakan half of word di situ dan a fixed things. Okay, it's my presentation about floating and violating. I think it's enough. And sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will explain the last material. It is about implicator. What is implicator? According Parker and Wijana, implicator is a proposition that commonly hides behind the speech product and is not direct part of that speech. Implikator adalah proposisi yang biasanya bersembunyi di balik pidato yang dihasilkan dan bukan merupakan bagian langsung dari pidato tersebut. In the study of pragmatic and discourse, implication means something involved in the conversation. Dalam studi pragmatik dan wacana, implikasi berarti sesuatu yang terlibat dalam percakapan. In addition, implicator is what logically in the conclusion of a speech, as well as the shared background of knowing between the speaker and the hearer in a given context. Selain itu, ini menurut Krida Laksana menjelaskan bahwa implikator yang secara logis merupakan kesimpulan dari sebuah pidato juga latar belakang yang sama untuk mengetahui antara pembicara dan pendengar dalam sebuah konteks tertentu. So, implikator shows the difference between what is said from what is meant. Jadi implikator itu menunjukkan perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan. Jadi misalnya saya berkata A, akan tetapi maksudnya itu B, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi ada example. Nah, ini ada sebuah percakapan pendek ya. What time is it? Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang gitu ya. The newspaper has not arrived yet. Koran belum sampai. Apa nggak ada hubungannya antara jam dan koran, ya kan? Kedua kalimat tersebut tampak tidak berhubungan. Namun sebenarnya ada faktor ekstralinguistik yang terlibat dalam merekonstruksi kalimat tersebut. Jadi apabila diperjelas seperti ini. Could you tell me what time is it? As it is shown in the watch, and if you could please tell me. Bisakah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang seperti yang ditunjukkan di jam tangan, dan tolong beritahu saya. I don't know exactly what time is it now, but I can tell you a habit where you can guess what time it is. That is, the newspaper commonly delivered has not arrived yet. Saya tidak tahu persis jam berapa sekarang, tapi saya bisa memberitahu Anda sebuah kebiasaan di mana Anda bisa mengira-ngira atau menebak sekarang jam berapa, yaitu koran yang biasanya sudah dikirim itu belum sampai. Yang biasanya sekarang udah sampai itu sekarang belum sampai, seperti itu. Lah, from the explain and the example above, we know the characteristic of implicator. They are the characteristic of implicator. The first, the implication is not stated directly. Implikasi tidak dinyatakan secara langsung, seperti tadi, tanyanya jam tapi dikasih kode dengan koran. The second, does not have any absolute relationship with utterance realized. Tidak memiliki hubungan absolut dengan ucapan yang direalisasikan. Yang ketiga, the third includes extralinguistic element, termasuk elemen extralinguistik.
The fourth is open interpretation, termasuk interpretasi terbuka. The fifth occurs due to obedience or disobedience to the cooperative principle in the conversation. Terjadi karena ketaatan atau ketidaktaatan pada prinsip kerja dalam sebuah percakapan. Tadi sudah dibahas definisi, example, dan karakteristik. And now, types of implicator. Implicator consists of two types. They are conventional implicator and conversational implicator. The first, conventional implicator. Conventional implicator is the implication which is general and conventional. In general, everyone has known and understood the meaning or implication of a case. Understanding the implication conventionally suppose the listener or reader to have experience and general knowledge. Implikasi konvensional adalah implikasi yang bersifat umum atau konvensional. Secara umum, setiap orang telah mengetahui dan memahami arti atau implikasi dari sebuah kasus. Memahami implikasi yang diandaikan secara konvensional, pendengar atau pembaca memiliki pengalaman dan pengetahuan umum. Nah, jadi antara pendengar dan pembicara itu sudah tahu, mempunyai udah paham seperti itu. Misalnya, the example, John is handsome but he rides CD70. Nah, dalam satu kalimat ini ada dua premis ya, yaitu John is handsome, di mana menyatakan John itu ganteng. Akan tetapi yang premis kedua, John rides CD70. Nah, maksudnya rides CD70 ini itu adalah mengendarai motor yang jelek. Nah, kan dari kalimat pertama, dari premis 1 yaitu John is handsome, itu mempunyai makna yang positif ya, John ganteng gitu. Lah, terus yang premis kedua, John mengendarai motor yang tua, motor yang jelek. Nah, dari kedua premis ini, there is a contradiction between A and B. Nah, ada kontradiksi. Kontradiksi itu kayak penyambungan kalimat dua pernyataan positif dan negatif. Nah, kan tadi John is handsome, John ganteng. Terus John mengendarai motor yang jelek. Nah, maka dari itu kita menggunakan conjunction but. Jadi, John is handsome but he rides CD70. John itu tampan, akan tetapi dia mengendarai motor yang tua. Nah, relate to the basic statement in a sentence, we can use conjunction such as moreover, but, therefore, on the other hand, also. Itu untuk terkait dengan pernyataan dasar dalam sebuah kalimat yang bisa digunakan konjungsi, seperti bisa menggunakan konjungsi terlebih lagi, tetapi, oleh karena itu, di sisi lain, atau lebih. Dan yang kedua yaitu conversational implicator. Conversational implicator refers to the general principle of the substitution correctly. Conversational implicator appears in conversation act. Therefore, the nature of implicator is temporary and non-conventional, directly with utterance spoken. In the conversation, its speaker must obey the four maxims of conversation, namely, 1 maxim of quantity, 2 maxim of quality, 3 maxim of relevance, and the last maxim of manner. Nah, pada implikator percakapan, conversation implikator percakapan mengacu pada
prinsip-prinsip umum dari substitusi dengan benar. Implikatur percakapan muncul dalam tindak percakapan. Oleh karena itu, sifat implikatur bersifat sementara dan non-konvensional. Langsung dengan ucapan. Dalam perbincangan, masing-masing penutur harus menaati 4 maksim. Jadi ketika dalam percakapan itu ada semacam peraturan, yaitu ada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Akan tetapi kan dalam setiap percakapan atau perbincangan konversasi itu tidak semua lancar, pasti ada kesalahan atau pelanggaran. Nah, pelanggaran di sini yang dimaksud di sini itu untuk mendapatkan efek implikatur ucapan tentang apa yang diucapkan, misalnya berbohong atau bersenang-senang, bercanda, seperti itu. Oke, for the example. Nah, untuk contohnya, percakapan yang pertama, I want to go back. Is there a restroom here? Yes. All the rooms are small. Nah, maksudnya saya mau ke belakang. Maksudnya itu kan di sini ada kamar mandi kecil di sini. Is there a restroom here? Ini tanya, ada kamar mandi, ada kamar kecil di sini. Lah ini tuh maksudnya si A itu mau ke belakang, mau ke kamar mandi. Lah tapi si B itu menjawab ada, kan memang kamarnya di sini kecil-kecil semua, seperti itu. Dan yang percakapan yang kedua yaitu excuse me sir, I want to ask permission to beg for a moment. Beg, ini permisi Pak, mau minta izin ke belakang sebentar. Nah si B menjawab back of school or back of class. Nah, belakang sekolah atau belakang kelas. Nah maksudnya itu juga sama, si A itu juga minta izin untuk ke kamar mandi. Maksudnya belakang tuh ke kamar mandi, mau ke kamar mandi sebentar. Akan tetapi si B itu malah ngajak bercanda, mau ke belakang ke sekolah, mau belakang sekolah atau belakang kelas, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, is there a food stall nearby? Ada warung di sekitar sini? Si B menjawab, it's at the end of the road. Ada di ujung jalan sana. Nah, ini maksudnya si A itu, saya lapar. I am feeling hungry. Saya merasakan lapar. Nah, jadi saya mencari warung yang di sekitar sini. Nah, terus si B ini menjawab dengan tepat. It's at the end of the road. Ada di ujung jalan sana. Nah, dalam contoh 1, 2, 3 ini ada pelanggaran, yaitu pelanggaran pada percakapan yang pertama dan yang kedua. Kesalahannya gimana? Terletak di mana? Untuk percakapan yang pertama itu tidak memberikan informasi yang benar. Bercanda, kan tanya, ada nggak kamar mandi kecil di sini? Malah jawabnya, di sini kan kamarnya kecil semua, seperti itu. Dan terus yang B itu yang kedua itu mengatakan pernyataan lebih dari apa yang diharapkan oleh A. Kan tadi kan si A kan cuma minta izin mau ke belakang. Akan tetapi B malah nanya mau ke belakang sekolah atau ke belakang kelas. Jadi tidak sesuai. Dan yang benar itu ya yang sudah memenuhi maksim itu yang percakapan yang ketiga. I am feeling hungry. Kan tanya warung di sekitar, terus dijawab dengan tepat, ada di ujung jalan sana. Oke, selesai. And enough from 7 group. Thanks for your attention. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan, bisa memberikan sedikit tambahan ilmu buat kalian. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.